Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat video pembelajaran tentang prinsip manajemen risiko untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh Ibu Ani Kusumaningsih. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Salsa Sabila Putri, dan rekan-rekan saya. Saya Prawesti Putri. Saya Novianto Ramadan. Saya Bella Nandika. Saya Sarawan Hadir. Dan anggota kami yang tidak bisa hadir yaitu Alia Sari. Selamat menyaksikan. Jadi, dalam prinsip manajemen risiko ini, terdapat 6 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada definisi manajemen risiko, yang kedua ada manfaat manajemen risiko, yang ketiga ada prinsip manajemen risiko, yang keempat ada tahapan manajemen risiko, yang kelima ada jenis dan penyebab risiko, dan yang terakhir ada kontribusi manajemen risiko. Lalu yang akan saya bahas yaitu tentang definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah unsur penting yang membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam bisnis. Menjaga stabilitas saat tumbuh, ketidaktahuan tentang risiko dapat menyebabkan kehilangan pangsa pasar, kerugian finansial, dan kecelakaan. Lalu yaitu ada pembahasan tentang manfaat manajemen risiko. Menurut Tony Pramana tahun 2011, manfaat dan keuntungan manajemen risiko yaitu yang pertama adalah mengurangi risiko. Manajemen risiko mampu meningkatkan pengambilan keputusan, perencanaan, dan prioritas seorang pebisnis. Ia juga terbantu dalam mengalokasikan modal dan sumber daya bisnis agar lebih efisien, mengantisipasi kesalahan, dan meminimalisasikan jumlah firefighting yang harus dilakukan, dan pada skenario kasus yang buruk mencegah kerugian finansial yang serius. Lalu ada yang kedua yaitu manfaat manajemen risiko sebagai peluang menjadi manajer risiko. Mempelajari manajemen risiko bagi pengusaha atau pengelola perusahaan dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama adalah sebagai anggota organisasi atau manajer untuk menghindari dan mengurangi kerugian akibat ketidakpastian peristiwa merugikan. Yang kedua yaitu sebagai pribadi untuk menjadi manajer risiko profesional dalam waktu yang singkat. Baik, manfaat manajemen risiko selanjutnya yaitu menjaga arus kas. Manajemen risiko yang efektif dapat menjaga dan memperbaiki kondisi arus kas bersih perusahaan sehingga pada dasarnya nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan pengelolaan risiko yang efektif. Selanjutnya, mengurangi finansial distress. Manajemen risiko yang efektif dapat mengurangi kemungkinan finansial distress, yaitu keadaan di mana perusahaan mengalami kesulitan yang serius untuk memenuhi kewajibannya, baik bunga maupun pokok pinjaman. Dan yang terakhir, mengurangi penerbitan surat berharga. Manajemen risiko juga mengurangi kemungkinan perusahaan harus menerbitkan surat berharga baru untuk menutupi kerugian ataupun untuk mendanai proyek investasi baru. Sebuah perusahaan memutuskan untuk tidak menambah utang baru untuk membangun kembali gedung yang terbakar beserta asetnya, namun menerbitkan saham baru. Menurut ISO 31000 manajemen risiko, suatu organisasi harus mengikuti 10 prinsip dasar agar dapat dilaksanakan secara efektif. Yang pertama, manajemen risiko menciptakan nilai tambah, yaitu manajemen risiko dirancang untuk memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi, baik dengan melindungi aset maupun dengan meningkatkan peluang keberhasilan. Selanjutnya, manajemen risiko bagian integral dari proses dalam organisasi, yaitu manajemen risiko harus menjadi bagian tak terpisahkan dari semua aktivitas organisasi, tidak hanya sebagai tambahan, sehingga mendukung pengambilan keputusan di setiap level. Yang selanjutnya, manajemen risiko dibuat sesuai kebutuhan, yaitu proses manajemen risiko harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi, termasuk struktur, konteks, dan tujuan strategi. Dan yang terakhir, manajemen risiko bagian dari pengambilan keputusan, yaitu proses manajemen risiko perlu digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, baik pada level strategis maupun operasional guna memastikan keputusan lebih terinformasi. Prinsip manajemen risiko selanjutnya yang pertama yaitu ada manajemen dinamis risiko bersifat iteratif dan responsif terhadap perubahan atau dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan. Yang kedua ada manajemen risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia atau berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Yang ketiga ada manajemen risiko bersifat transparan dan inklusif atau transparan dan inklusif. Yang keempat ada manajemen risiko
menjelaskan faktor manusia dan budaya atau memperkirakan faktor manusia dan budaya. Dan yang terakhir ada manajemen risiko bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu atau sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu ada tahapan analisis risiko. Yang pertama, melindungi dan menciptakan nilai tambah. Manajemen risiko memberikan kontribusi melalui peningkatan tercapainya sasaran perusahaan dan perbaikan dalam aspek keselamatan kerja, kesehatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produksi, reputasi, corporate governance, efisiensi operasi, dan lain-lain. Yang kedua, ada bagian dari proses pengambilan keputusan. Manajemen risiko membantu manajemen untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang cukup dengan mempertimbangkan bahwa suatu risiko dapat diterima atau penanganan risiko telah dilakukan secara efektif. Tahapan analisis risiko selanjutnya yaitu ada mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Penerapan manajemen risiko memperhitungkan kapabilitas perusahaan, persepsi dan tujuan dari masing-masing individu baik di dalam maupun di luar perusahaan, khususnya yang dapat menunjang maupun menghambat pencapaian sasaran perusahaan. Materi selanjutnya adalah mengenai jenis dan penyebab resiko. Resiko yang pertama adalah resiko pada diri sendiri, yang mana melibatkan resiko yang berkaitan dengan individu seperti kematian, kesehatan, kecelakaan, berhenti kerja, penculikan, dan juga kekerasan oleh pihak ketiga. Kematian dapat berdampak pada kehilangan sumber penghasilan bagi keluarga atau perusahaan. Sementara masalah kesehatan, baik itu fisik maupun mental, dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja. Selain itu, resiko kecelakaan di tempat kerja atau saat berpergian juga dapat mengakibatkan cedera serius. Jika individu mengalami pemberhentian kerja atau terkena kekerasan dari pihak lain, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial dan psikologi yang signifikan. Untuk penyebab risiko yang kedua adalah kerugian tanggung gugat. Risiko ini muncul dari tuntutan hukum pihak lain akibat kegiatan produksi atau jasa yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan. Hal ini dapat terjadi jika produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan tidak memenuhi standar keamanan atau kualitas yang menyebabkan kerugian pada pengguna. Selain itu, pelanggaran kontrak bisnis atau kelalaian dalam proses produksi yang mengakibatkan kecelakaan kerja atau dampak lingkungan dapat memicu tuntutan hukum yang berujung pada kerugian finansial dan reputasi perusahaan. Yang ketiga adalah kerugian keuangan. Risiko yang disebabkan oleh gangguan usaha seperti kerusakan bangunan, mesin, atau faktor lingkungan lain yang akan mempengaruhi kegiatan perusahaan. Faktor lain yang berkontribusi termasuk fluktuasi pasar, kegagalan investasi, atau penurunan dari nilai aset. Selain itu, kegagalan sistem teknologi seperti serangan cyber atau gangguan infrastruktur juga dapat menyebabkan kerugian besar. Yang keempat adalah tindakan kriminal, meliputi risiko keuangan atau kerusakan aset perusahaan akibat tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau sabotase. Pencurian dapat mengakibatkan hilangnya barang berharga, sedangkan perampokan seringkali disertai dengan ancaman terhadap keselamatan karyawan. Sabotase baik secara fisik maupun digital dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur atau data penting perusahaan. Resiko kriminalitas ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat mengganggu operasional bisnis secara keseluruhan. Dan untuk kerugian yang kelima adalah kerugian fisik, yang mana termasuk risiko kerusakan harta benda perusahaan akibat kebakaran, ledakan, banjir, atau pengangkutan. Kebakaran dan juga ledakan dapat menghancurkan fasilitas operasional, sementara banjir dapat merusak peralatan dan juga barang inventaris. Selain itu, kecelakaan dalam proses pengangkutan barang juga berpotensi menyebabkan kerugian akibat kehilangan atau kerusakan barang selama perjalanan. Semua ini memerlukan tindakan pencegahan dan juga perlindungan aset yang optimal untuk meminimalkan dampaknya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang kontribusi manajemen risiko untuk perusahaan. Program manajemen risiko yang baik membantu perusahaan mengevaluasi keberhasilan dan juga kegagalan, memberikan umpan balik untuk memperbaiki strategi di masa depan tanpa langsung meningkatkan keuntungan. Risiko dapat dikelola dengan biaya yang lebih rendah melalui pencegahan dan pemindahan, sehingga mengurangi potensi kerugian finansial.
Manajemen resiko yang efektif meningkatkan pengambilan keputusan, melindungi aset dan juga reputasi, serta meningkatkan nilai perusahaan dengan meminimalkan resiko yang tidak perlu. Ini juga memberikan ketenangan pada pimpinan, kemungkinan fokus pada resiko spekulatif dan juga menguntungkan. Selanjutnya, kontribusi manajemen risiko untuk keluarga. Manajemen risiko membantu melindungi keluarga dari kerugian besar akibat kejadian tak terduga, menjaga gaya hidup tetap stabil. Dengan asuransi atau perlindungan lain, keluarga dapat mengurangi biaya terkait risiko dan mengalokasikan dana secara lebih optimal. Penanganan risiko yang baik juga memberi ketenangan, memungkinkan fokus pada karir, investasi, dan tujuan hidup tanpa terbebani kecemasan. Selanjutnya, kontribusi manajemen risiko untuk masyarakat. Manajemen risiko perusahaan yang baik dapat membantu menghindari pemogokan buruh atau pencemaran lingkungan yang berpotensi menyebabkan kerusuhan, konflik dengan masyarakat sekitar. Penerapan manajemen risiko di lingkungan kerja tidak hanya melindungi pekerja dari bahaya, tetapi juga menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat sekitar, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sejahtera. Selanjutnya ada studi kasus. Pada latar belakang masalah, PT Gudang Garam, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, mengalami penurunan laba bersih sebesar 0,9% akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan ketidakpastian cuaca yang mempengaruhi kualitas panen tembakau dan cengkeh sebagai bahan baku utama. Untuk menjaga kualitas produk, perusahaan terpaksa mengimpor bahan baku yang berdampak negatif pada pendapatan. Selain itu, regulasi pemerintah termasuk PP nomor 109 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif meningkatkan biaya pita cukai dan kewajiban menampilkan gambar bahaya rokok yang menyumbang 54% dari total pendapatan penjualan tahun 2013. Ketatnya regulasi ini tidak hanya menurunkan minat konsumen, tetapi yang memaksa perusahaan untuk mengurangi biaya lain untuk bertahan dalam industri yang semakin sulit. Jadi dari latar belakang studi kasus yang telah disampaikan oleh rekan saya, analisis untuk studi kasusnya yaitu spesifik market adalah risiko yang hanya dialami oleh sektor tertentu. Seperti industri rokok, PT Gudang Garam merasakan dampak penurunan nilai tukar rupiah yang mengurangi laba bersih, berdampak pada dividen pemegang saham, dan menurunnya penjualan akibat peraturan pemerintah. Dalam prinsip manajemen risiko, PT Gudang Garam menerapkan mitigasi risiko dengan mengurangi biaya operasional melalui kebijakan pensiun dini. Ini adalah langkah untuk mengatasi dampak spesifik market, risk seperti fluktuasi nilai tukar, dan ketatnya regulasi. Kebijakan ini mencerminkan prinsip kontrol risiko, namun untuk mengelola risiko jangka panjang, perusahaan perlu mempertimbangkan diversifikasi dan penyesuaian strategi agar lebih tahan terhadap perubahan pasar dan regulasi yang ketat. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini yaitu dalam menghadapi tantangan seperti fluktuasi nilai tukar, ketidakpastian cuaca, dan regulasi pemerintah yang ketat, PT Gudang Garam telah mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar yang spesifik dengan menerapkan kebijakan pensiun dini sebagai langkah untuk mengurangi biaya operasional. Langkah ini mencerminkan penerapan prinsip kontrol risiko dan mitigasi risiko dalam manajemen risiko. Namun kebijakan tersebut bersifat sementara dan perlu diimbangi dengan strategi yang lebih komprehensif untuk menghadapi risiko jangka panjang. Untuk contoh strateginya yaitu yang pertama ada inovasi proses produksi, di mana perusahaan bisa mengeksplorasi penggunaan bahan baku untuk berkelanjutan seperti tembakau organik atau bahan alternatif yang ramah lingkungan untuk menggantikan bahan baku yang selama ini mengandalkan impor. Hal ini bisa mengurangi biaya produksi dan membuat produk lebih sesuai dengan tren konsumen yang semakin memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Untuk strategi yang kedua yaitu ada diversifikasi produk, PT Gudang Garam dapat mulai mengembangkan lini produk baru yang berfokus pada produk non-tembakau seperti produk tembakau alternatif, misalnya produk vapor atau produk makanan ringan yang berbasis bahan baku alami untuk menarik konsumen yang lebih peduli kesehatan. Dengan begitu, perusahaan bisa mengurangi ketergantungan pada produk rokok yang rentan terhadap perubahan regulasi dan penurunan minat pasar. Jadi, kesimpulan dari video pembelajaran yang kami sampaikan yaitu manajemen risiko adalah aspek penting bagi perusahaan dalam mengenali dan mengelola ancaman potensial yang dapat mengganggu stabilitas bisnis. Dengan manajemen risiko, perusahaan dapat memperbaiki pengambilan keputusan, mengalokasikan sumber daya yang lebih efisien, dan mengurangi kebutuhan akan tindakan darurat yang dapat menyebabkan kerugian finansial besar. Bagi pengusaha dan manajer,
Penguasaan manajemen risiko juga berarti kesiapan mengantisipasi kesalahan, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, serta memenuhi regulasi yang berlaku. Manajemen risiko turut meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan, sekaligus mendukung pencapaian tujuan strategis melalui tata kelola yang lebih baik dan berkelanjutan. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum